بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا معلمينا ووالدنا وأولادنا، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وأشهر فروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونستحضر الحوض الطاهرة الزكية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الله. Jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus para asatidz, para kiai, para guru, para sepuh, para pini sepuh, para jamaah ikhwatal iman yang dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala setelah 1 tahun kita berpisah, kembali kita ditemukan Allah. Kemarin kita terakhir 1444 Hijriah. Hari ini masuk 1445 Hijriah. Artinya 1 tahun Hijriah kita berpisah, kembali ditemukan Allah. Mudah-mudahan dijadikan kita semuanya sehat walafiat, diberikan iman, Islam, keistiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya insyaAllah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah pada beberapa pekan yang lalu, maka kita tetap akan melanjutkan hadis yang keempat, hadis tentang atwaru khalqil insani wa khatimatu. Hadis menjelaskan tentang perkembangan penciptaan manusia dan bagaimana penutupannya, khatimahnya. Di majelis yang lalu kita telah membahas hadis ini sampai kepada siapa perawi awal hadis ini, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang semua sahabat mulia, tapi beliau punya kedekatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita kenal beliau ini sebagai sahibu na'layir Rasul. Beliau adalah orang yang tukang memegang sandalnya Rasulullah, tukang memegang tongkatnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk di majelis itu jangan dibayangkan seperti Masjid Ridha seperti ini. Sudah ada ambal, sudah ada karpet, ada kipas angin, ada AC. Jangan bayangkan seperti itu. Majelisnya Rasulullah adalah mungkin kalau ada satu pohon kurma, kalau di luar masjid, beliau duduk bersandar di sana, mungkin pakai handaran atau hamparannya, mungkin pakai kain yang sederhana, mungkin juga pakai pelepah-pelepah kurma. Nah, otomatis kan itu kan tanah. Maka Rasulullah duduk di situ, sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kemudian memegang sandal beliau. Ini Masya Allah. Nah, ini menunjukkan kedekatan. Pelajaran dari kita adalah bahwa dikatakan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki
wa kathratul ilmi bil mudzakarah. Orang kalau pengen pintar ya belajar. Tetapi keberkahan itu wa barakatuhu bil khidmah, sementara keberkahan ilmu itu dengan khidmah. Berkhidmat kita, membantu kita, memberikan pelayanan kepada siapa? Ya kepada Allah pastinya. Kepada siapa? Niatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nawaitukan dalam sehari-hari kita, apapun aktivitas kita, khidmahnya untuk menyenangkan Rasulullah. Kalau Rasulullah senang, Rasulullah bahagia, Rasulullah bangga kepada kita, Allah pun senang pasti. Maka misalnya sebagai seorang kepala keluarga, nawaituku ya Allah ketika aku melayani istri, berkhidmah membantu istri di rumah. Bagi laki-laki dulu di zaman kita, bahwa aib laki-laki itu membantu pekerjaan istri dengan alasan misalnya mengurangi nilai kelaki-lakiannya. Misalnya contoh, jantan kalau masuk piring dulu pamali, tapi kemudian nilai itu berubah. Ya kalau jantan, kalau memang ibunya sibuk, ya tidak apa-apa bantu cuci piring. Tidak akan menghilangkan kualitas kelelakian kita. Tidak akan menghilangkan wibawa kita di rumah. Dulu urusan anak itu urusan perempuan. Tapi sekarang kita sudah banyak menemukan misalnya kalau laki-laki itu ya gendong bayi biasa. Ya, tahulah zaman dulu di sebagian adat orang tua memang itu tak bagus katanya. Bukan tak bagus, tapi maksudnya adalah kalau memang yang laki-lakinya yang gendong, bininya sambil main HP baru tak bagus. Kalau yang betinanya sibuk nyuci, sibuk ini, sibuk itu, yang jantannya main HP, anaknya nangis, itu juga tak bagus. Maka ada kerja bersama. Jadi ini maksudnya nilai-nilai orang tua terdahulu menanamkan masing-masing ada kewajiban. Tapi itu tidak kemudian jadi saklek, tidak harus seperti itu, tidak. Bahwa kita lihat betapa banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan sahabat kepada Siti Aisyah, wahai ibunda Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumah? Karena mereka tidak tahu isi rumahnya Rasulullah itu nggak tahu. Isi rumah itu maksudnya kegiatan beliau apa, aktivitasnya apa, kemudian yang beliau lakukan atau tak lakukan di rumah itu apa. Maka kemudian ketika di rumah yang paling tahu siapa? Siti Aisyah sebagai salah satu istri beliau. Maka kemudian ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di rumah banyak membantu pekerjaan, ya sebagai laki-laki banyak tuh tidak tiap hari tiap saat Pak. Jadi kalau melihat kasut beliau misalnya kasut itu kan Pak, sepatu kulit itu. Ketika itu maka beliau jahit sendiri. Kemudian beliau membantu pekerjaan rumah. Sekalipun tidak tiap hari, tapi intinya adalah Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita tidak menjadi aib seorang laki-laki yang membantu pekerjaan istrinya di rumah. Juga merupakan satu aib ini, mumpung ingat. Kita mengucapkan rasa terima kasih kepada pasangan hidup kita yang sudah membantu kita berpuluh-puluh tahun. Ini ada Pak, berpuluh-puluh tahun tidak pernah terucap terima kasih kepada bini. Berpuluh-puluh tahun tidak pernah terucap terima kasih kepada anak. Ucapkan terima kasih, sampaikan apresiasi, penghargaan kepada mereka. Sekalipun itu cuma dengan ucapan, atau lewat WA, atau lewat bahasa tubuh. Intinya adalah bahwa ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita niatkan ini untuk berkhidmah kepada Rasulullah, Allah akan senang. Juga ketika misalnya ketika di luar, maka dalam kehidupan di masyarakat kita punya masjid. Membersihkan masjid bukan tugas marpot. Membersihkan masjid bukan tugas pengurus. Membersihkan masjidnya kita semua sebenarnya. Karena setiap orang kalau berpikir bahwa masjid ini punya saya, dalam arti yang positif ya, punya saya, maka saya yang berkewajiban untuk membersihkannya, yang lain cuma bantu. Nah itu bagus. Artinya dia punya rasa memiliki yang tinggi sehingga muncul rasa tanggung jawab terhadap masjid, terhadap fasilitas negara misalnya. Maka ini perlu kita sampaikan kepada siapapun bahwa kita lihat betapa ternyata fasilitas-fasilitas negara ini banyak dihancurkan. Masuk ke stadion, kursinya dirusak-rusak. Oh itu tuh hasil duit keringat kita juga, pajak gitu. Makan di martabak harat tuh 11% sekarang pajak.
Untuk beli apa? Fasilitas negara yang cocok nih Pak, lucu sama anak-anak. Misalnya ada lampu, lah jelas lampu penerangan jalan itu dibuat latihan menembak. Atau tak tahu istilah cermin yang bulat itu kan, biasanya untuk pengkolan itu kan. Jadi ketika kita di sini, yang sebelah situ kelihatan kendaraan ada atau tidak. Itu ditembak, padahal manfaatnya sangat penting itu. Bayangkan kalau orang tabrakan, ini dirusak. Nah, alih-alih untuk berkhidmah, malah fasilitas negara seperti ini malah dirusak. Na'udzubillah. Maka niat kita sebagai muslim, kalau ingin ilmu kita berkah, salah satunya berkhidmah. Maka kita temukan banyak, ada santri khidmah, santri khadim. Santri kalau di Jawa istilahnya santri dalam, santri yang ada dalam rumah. Santri yang kemudian berkhidmah. Zaman dulu banyak ada santri-santri yang berkhidmah di mana? Di kebun kiai. Berkhidmah di ternak, di kuda, di sapinya kiai. Karena kenapa? Kalau kiai punya apapun ya untuk santri. Maka kita lihat ternyata berkahnya minta ampun. Semakin besar kadar khidmah kita, pengorbanan kita, kemudian servis kita untuk masjid, untuk agama, untuk umat, untuk guru, untuk istri, itu siapapun, maka Allah akan berikan keberkahan. Sementara kemudian wa naf'uhu birridha, sementara manfaat ilmu ketika di akhirat itu adalah karena ridha sang guru. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini penting kita utarakan bersama supaya kita tetap mengutamakan sampai kapanpun adab itu dikedepankan. Diceritakan ini betul-betul cerita asli. Dulu di zaman Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri di Hadramaut, ulama besar. Beliau punya anaknya salah satu anaknya bernama Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Berapa kali dipanggil Allah. Pada satu saat, ini cerita Habib Salim. Pada satu saat Habib Salim ini, kan beliau ini punya perpustakaan. Anggaplah perpustakaan beliau itu sebesar masjid ini, Pak. Bukan ini, bertumpuk-tumpuk bukunya. Nah, kemudian ada orang datang, ya Habib, ala kebanyak buku. Lah terbaca kalau belum. Nah, pertanyaannya salah. Pertanyaannya bukan laku baca belum, laku hafal belum. Nah, sekarang kau ambil dari semua ini yang random menurutmu acak, ambil kitab secara acak, kau lihat. Bukakan ke aku judulnya, buka halaman berapa, atau buka nanti kau buka halaman sekian membahas tentang ini. Semua buku di dalam perpustakaan itu beliau sudah baca, hafal bahkan. Ini Masya Allah, sampai beliau digelari sebagai Sultanul Ulama. Siapa? Sultanul Ilm, rajanya ilmu, rajanya ulama. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, beliau punya bapak namanya Abdullah. Syekh Abdullah ini alim besar, ulama besar. Jadi istilahnya buah tak akan jauh dari pohonnya, itu betul berlaku terjadi. Maka beliau punya dari sekian santri, ada santri yang paling jenius, Pak. Paling jenius. Santri ini di santrinya sudah hafal kitab-kitab luar biasa, yang besar sampai kecil. Mughni Muhtaj segala macam itu sudah ngelotok kering masa kita di Palembang. Bahkan digadang-gadang ini anak akan menjadi penerus kelanjutan guru-gurunya karena saking hebatnya. Tapi ini anak lupa adab kepada guru. Karena pintar ini, Pak, banyak orang tertarik. Akan ada santri itu ya, kalau di mondok, Pak, aku minta santri kamu itu ceramahnya bagus, itu seperti itu. Sering diajak pengajian. Satu saat ketika di majelisnya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, maka kemudian beliau mencari mana Fulan bin Fulan. Anggaplah Bang Jai. Mana Bang Jai? Ini Bang Jai. Dak kata Ustaz, ngapo Kiai Syekh dak kata. Kemana dia? Dia ada kondangan. Kondangan kemana? Kondangannya misalnya ke Merah Mato sana. Lah ini kan jadwal ngaji kata beliau. Ini kan jadwal dia belajar, bukan jadwal dia ngajar. Itu satu. Yang kedua kata beliau, kenapa ngajinya ketika dia mau ngajar ke sana enggak minta izin kepada saya? Marah beliau. Karena ini merupakan satu aib murid yang tidak izin kepada guru, itu aib. Maka kata beliau, oke, silahkan kata beliau. Silahkan orangnya di sana, ilmunya tak simpan di sini. Nah, di saat yang bersamaan, ini muridnya Habib Abdullah Syatiri.
Di sana tuh sudah sampai, disambut diululukan misalnya, nak ceramah tentang tahun baru Hijriah, kira-kira seperti itu momennya. Maka ketika assalamualaikum sudah alhamdulillah, tak terucap satu patah pun, Pak. Kitab-kitab yang dia sudah hafal, dari kitab yang besar sampai yang kecil tak terkeluar. Sampai selesai balik malu, tak baca ngomong. Akhirnya orang kecewa juga, marah segala macam balik. Nah kemudian ada orang yang faham. Bro, katanya, atau nak, aku yakin kamu dapat hal seperti ini karena kamu salah kepada guru. Datang dan minta maaf. Tak kalah minta maaf. Merasa dia alim tadi, merasa pintar, merasa cerdas, merasa jenius, tak kalah minta maaf. Dia kata Abdullah Syadid, sudah, kalau dia dah minta maaf, ya khair, apa-apa. Tapi tetap ilmunya tertahan di sini. Sampai Pak, sampai ketuanya, gawenya cuma jual daging, tak katik kebacaan apa. Selesai, khalas. Ini bukan berarti dia jual daging tu aib, tidak, maksudnya dari santri yang digadang-gadang bakal jadi ulama besar, tapi karena ilmunya ditahan sama gurunya, maka enggak bisa keluar sampai akhir hayat dan enggak minta maaf pula. Nah selesai. Jadi kebesaran hati seorang murid harus minta ridha, minta maaf, minta izin berkhidmah kepada guru. Ini contoh dan betul-betul terjadi. Nah sekarang kita mak mano ceritanya, ada anak murid melaporkan gurunya ke wali, kemudian walinya ngajak, kemudian di meja hijaukan gurunya, masuk penjara 3 bulan. Kita jingok di akhirat yang ini, Pak. Mungkin di dunia tetap tak dijingok, istidraj daripada Allah, tapi di akhirat lah nunggu yang seperti ini. Kalau tidak minta maaf, tidak taubat kepada Allah, tidak minta ridha kepada guru, selesai. Cerita yang kedua, ada seseorang ustaz besar, ustaz, masya Allah, ustaz besar, gurunya di mana-mana, masyhur gurunya, dan dia juga masyhur. Suatu saat ketika sakaratul maut, dia tidak baca mengucapkan kalimat la ilaha illallah, susah, hidup segan mati tak mau. Maka ketika ditanyakan kepada orang-orang bijak, dilihat dia ini punya salah kepada salah satu gurunya, maka minta ridha dan maaf dari gurunya, maka dia insyaallah akan bisa husnul khatimah. Dicarikan gurunya, dipanggil semua guru, karena ustaz besar yang datang ramai. Gurunya ini minta maaf, doakan, belum. Yang ini sampai lah habis, kalau gurunya lagi absen habis. Kemudian ada umatnya ngomong, dia ini Pak, ada guru dulu di dusun, guru ngajinya pertama, mungkin di guru itu dia pernah salah. Oh, dipanggil guru itu, betul, dibukakan kisah, ternyata dia malu punya guru orang dusun. Dia bangga hanya kepada guru-guru besar saja, guru masyhur ini, guru besar ini, guru besar ini, guru yang sudah dikenal kealimannya, kewaliannya. Sementara pada guru yang kecil ini dia malu, merasa tak belajar, padahal dia bisa ngaji, dia bisa apapun dari guru pertama ini. Dipanggillah guru pertama, nangis akhirnya. Orang kalau sedang sakit seperti itu kan, maka hatinya lebih lembut. Minta maaf guru, ya gurunya namanya anak, ya dia nangis juga, maaf nangis, dimaafkan, didoakan husnul khatimah. Jadi ini penting Pak, ridha guru itu mahal sekali harganya. Tapi kalau guru sudah ridha, surga yang Allah akan berikan kepada kita. Karena beliau merupakan apa? Merupakan pengganti dari orang tua kita. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkhidmah pada Rasulullah. Apa yang Allah berikan keistimewaan kepada beliau, banyak sekali kita sudah bahas kemarin. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan, masuk kepada hadis ini, bahwa sesungguhnya setiap kita itu dikumpulkan penciptaannya di batn, fi batni ummi. Ini batnun. Batnun dari huruf ba, ta, nun, batnun, muncul kata batin. Maka mohon maaf lahir dan batin. Lahir itu yang nampak, lahir itu dari zahir, dari dha. Mohon maaf zahir dan batin, tapi bahasa kita dijadikan huruf L, lahir. Maka kemudian batin itu yang tersimpan di dalam perut. Maka ketika dikumpulkan penciptaan, maka dikumpulkan penciptaan itu apa? Ini kemudian muncul ilmu yang luar biasa. Sebagaimana kita kenal dengan istilah embriologi, ilmu membahas tentang cikal bakal manusia.
bahwa dari sperma laki-laki bertemu dengan itu, wah masya Allah. Maka kita lihat betapa hadis, Pak, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekadar hadis, sumber kebaikan, sumber ilmu, sumber hidayah, sumber cahaya, sumber kompas kehidupan kita. Bahwa sampai seperti itunya dijelaskan di dalam Islam. Maka kita lihat betapa ternyata dari ini bertemunya salah satu dari sekian miliar, 1 miliar lebih cikal bakal manusia. Jadi manusia ini yang ada ini adalah pemenang semua. Pemenang dari apa? Pemenang dari 999.000 pesaing-pesaing. Kita yang berhasil masuk jadi pemenang. Dari awal kita adalah pemenang berarti. Nah, kemudian bertemulah. Yang tak bertemu itulah bagi kaum perempuan menstruasi. Calon telur yang kemudian tak dibuahi, kemudian dia busuk, maka kemudian itu kemudian dibuang lewat darah yang kotor itu. Lihat, jadi mengapa dalam Islam seorang laki-laki dilarang keras menggauli istrinya? Memang sumber penyakit dilarang untuk masuk lagi. Itu satu. Yang kedua, disinilah mengapa kemudian dalam Islam laki-laki itu dilarang memakai perhiasan emas. Dalam salah satu penelitian, bahwa laki-laki itu yang bolehnya pakai perak, tidak pakai emas. Ngapo? Karena emas itu akan menyerap sebagian ke dalam tubuh. Dan ketika menyerap ke dalam tubuh, logam, Pak, sesuatu yang kalau bukan asli untuk kita itu akan berbahaya. Nah, kemudian kalau perempuan kenapa boleh? Yaitu kalaupun ada potensi apapun dari logam-logam keluar akan keluar ikut dari menstruasinya. Laki-laki kita tidak baca menstruasi, terpendam dalam tubuh, maka kemudian akan jadi penyakit. Disinilah ngapo ya, maaf, kalau untuk kesehatan maka boleh pakai kawan gigi itu boleh. Tapi takut kalau kelamuan, kemudian ini kan bahan-bahan tambang kimia apa itu kan masuk ke tubuh. Hati-hati ya. Juga kawan-kawan yang sering mungkin pakai cincin, terutama bukan dari perak, ganti perak bukan nak promosikan perak, bukan. Tapi ditakutkan itu kan nanti kalau makan kemudian akan masuk zatnya itu masuk. Hati-hati. Yang penting jaga kebersihan. Tapi intinya Islam sampai seperti itunya menjaga hal-hal seperti ini. Ya ikhwan, maka bertemunya dikumpulkanlah dalam penciptaan dalam perut ibunya itu arba'ina yauman nutfah. 40 hari itu nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah terus seperti itu. Yang kita bahas sudah. Maka kemudian dituliskan untuknya, diperintahkan untuknya dengan 4 kalimat. Pertama tentang rezeki, ajal, amal, apakah kemudian dia masuk surga atau neraka. Bapak-bapak, kita pernah bahas, pernah satu saat Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, ya Allah berikan berkah pada rezekiku. Loh, kenapa tidak minta rezeki, kenapa minta berkah? Kata beliau, untuk apa meminta sesuatu yang memang sudah ada dituliskan untuk. Maka istilah nyari rezeki itu ya bolehlah. Tapi kalau mau agak lebih tepatnya menjemput rezeki. Rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita, maka kita jemput rezekinya. Adapun konsepnya kita sudah bahas, apakah rezeki tersebut itu kemudian mendatangi kita ataukah kita yang menjemput mencari rezeki tersebut. Dalam hal ini kita sudah bahasan insyaallah. Maka kemudian selanjutnya tentang wa ajalihi dan ajalnya. Nah, apa makna ajal? Ajal itu merupakan batasan. Batasan yang kalau kita dalam bahasa sekarang ini expire date-nya, salahiyahnya dalam bahasa Arab. Artinya masa expire-nya kapan? Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang dibuat dari satu unsur ruh, yang ruh ini kemudian dimasukkan ke dalam hardware. Ruh itu softwarenya, ruh itu operating systemnya, ruh itu dilekatkan ke dalam satu casing yang bernama rangka atau jasad. Nah, karena ruh ini sesuatu yang sangat lembut, maka sifatnya lebih panjang durasinya. Bahkan dinyatakan abadi. Abadi dalam artian dia ada awal tapi tidak ada akhir. Tetapi berbeda dengan kerangkanya. Kerangkanya itu karena dia bahan dasarnya saripatinya intinya dari tanah,
maka sifatnya lebih kasar. Maka kasar itu karena dia ada daging, ada darah, ada tulang, ada segala macam, maka umurnya jauh lebih pendek. Sesuatu yang umurnya panjang kemudian dimasukkan ke dalam sesuatu yang umurnya pendek, otomatis yang pendek ini akan makin lama makin usang, makin mengkeriput, makin rentah, makin habis dan meninggal. Itu konsep meninggal itu seperti itu menurut ilmu kesehatan. Manakala dalam Islam ketika ruh dipisahkan dari jasad, ya sudah meninggal. Macamnya, sebabnya macam-macam. Yang pasti karena ketetapan Allah. Tapi asbabnya adalah tumburan, ada tenggelam, ada terbakar, ada karena sakit, ada karena apapun itu, intinya bahwa ketika ruh dicabut dari jasad itu namanya mati, meninggal. Nah, yang disebut dengan ajal itu yang ini Bapak-bapak. Maka ketika orang sudah sampai ajalnya, tepat sudah janjinya kepada Allah, maka itu disebut dengan wafat. Apa wafat? Wafat itu artinya menepati janji yang Allah sudah tetapkan untuk orang tersebut. Maka selain kematian, maka istilah yang meninggal itu adalah wafat. Ada meninggal, ada mati, ada wafat, ada gugur, ada apapun. Intinya wafat kita. Apa wafat? Kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan ada yang ditetapkan ajalnya, usianya sampai kepada 40 tahun. Berarti kalau 35 tahun sampai sekian sudah selesai. Kemudian ada fulan bin fulan ditetapkan sampai sekian. Pertanyaannya adalah, apakah Allah itu kemudian memberikan ilmu itu kepada kita tentang kapan kita meninggal? Jawabannya iya. Maksudnya Ustaz, ya sebenarnya bagi orang yang sudah mawas diri, orang sudah sadar diri, orang yang sudah tahu diri, itu dia sudah nyadar, wah ini sudah tanda-tanda sudekaan, kata orang Papua. Nah, ini almarhum Ustaz Kiai Huzairan. Beliau di Tempuru. Seminggu sebelum meninggal beliau datang. Aduh, sudah ada silaturahim betul. Kenapa? Malaikat Israel sudah senyum kepada saya. Sudah berkomunikasi malaikat. Ya sudah, fair. Sudah meninggal. Itu satu. Sudah meninggal, betul-betul meninggal. Tak lama dari itu. Kemudian ini cerita Sayyidil Walid, bapak saya. Ketika 3-4 hari sebelum meninggal, kami itu biasa gantian menjaga beliau ketika tidur. Maksudnya menjaga itu kalau saya tidur sekelambu. Nah beliau itu kan dijaga, kami sekelambu. Waktu itu tidurnya saya seperti gamis, tapi gamis putih. Jam 2 subuh, jam 2 pagi. Kata beliau, suruh masuk itu tamu. Memang ada tamu, ada berapa? Ada 2 orang, 3 orang katanya. Saya langsung beletak, wah ini mak mana bajunya? Nunjuk ke saya, cak kau maksudnya baju itu, baju putih-putih. Selesai sudah. Nah ini sudah tanda-tanda. 3 hari setelah itu beliau dipanggil Allah. Nah bagi sebagian orang itu diperlihatkan, tapi mungkin karena kelalaian kita, karena lupa diri kita, karena merasa bahwa dunia merupakan tempat terakhir, sehingga kita pernah jelaskan teori tentang ini Pak, tentang hati. Dalam hadis kan seperti ini. Hati itu kan seperti kaca. Kaca yang putih yang mengkilap. Ketika ada satu kemaksiatan kita, ini ada titik-titik nokta hitam di sini. Fa'in istarja'a wa taba saqalat. Ketika dia taubat kepada Allah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, ini hati bening lagi. Nah kalau bening kan jengok situ, kejengokan, waduh ini wajah fulan bin fulan. Batasan ini disebut hati. Batasan ini adalah batasan yang mungkin batasan dari zahir kita. Zahir itu bisa apa? Satu, bisa jadi zahir itu sesuatu yang nampak oleh kita zahir. Tapi karena hatinya bening, bisa melihat sesuatu yang tak nampak. Seperti siapa? Seperti Huzairan tadi, Kiai Huzairan yang sudah membersihkan hati beliau, mampu berkomunikasi dengan malaikat. Kemudian seperti apa? Ada seorang kakek dari ada Profesor Dr. Jufri, orang Manado. Beliau guru besar di Samratulangi, pernah cerita kepada kami. Dulu kakek saya itu Ustaz, kata beliau itu mengumpulkan, cucu anak semua ngumpul semua. Kenapa? Nih
kakek, so tidak lama lagi dah katanya. Sebentar lagi sudah mau meninggal. Kumpul baca Yasin beliau. Ya, baca Yasin segala macam. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dewek. Sudah meninggal. Apakah ada? Ya, ada tandanya, Allah sudah kasih tahu. Maka ada istilah 40 hari di sana. Ai kau ni 40 je orang. Maksudnya kode-kode kau ni caknya landakan ajal. Kepastiannya tidak ada yang tahu, tapi tandanya orang sudah banyak diberitahukan oleh Allah. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang ajal itu, apakah ajal bisa diperpanjang? Ya tidak. Sesuatu yang sudah ditetapkan itu ya tetap. Ustaz, kan saya minum suplemen nih, saya minum obat ini, saya menjaga pola makan, maka oke lah, dari aspek itu kau bagus. Tapi kalau sudah usiamu hanya sekitar 55, engkau minum suplemen apapun, menjaga pola makan apapun, balik dari main futsal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan salahkan futsalnya. Ya memang nemui ajalnya, nemui janji. Maka orang yang ada cerita menarik. Pada satu saat Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu didatangi malaikat malakul maut, malaikat Israel. Dapat perintah daripada Allah, wahai malakul maut, temui Ibrahim, katakan bahwa ajal yang sudah sampai. Bertemulah. Assalamualaikum wahai Nabi Ibrahim ya Khalilullah. Salam daripada Allah menyampaikan bahwasanya aku ini utusan Allah. Nak ngapa kata Nabi Ibrahim? Ya nak mencabut nyawa. Kena marah malaikat. Kau ini emang ada kau berani sama kekasihnya Allah? Aku kekasihnya Allah, berani kau cabut nyawa kekasihnya Allah? Ampun Tuhan, minta maaf. Akhirnya ngadu. Ngapo? Malaikat maut, ngapo? Israel memanggil ini ya Allah, katanya kata Nabi Ibrahim, apakah engkau berani mencabut nyawa kekasihku? Sampaikan kepada Ibrahim, kata Allah, pesan daripadaku, wahai Ibrahim, apakah kekasih tidak mau berjumpa dengan sang kekasih yang dirindukan? Sampaikan itu. Maka sampaikan, wahai Nabi Ibrahim, Allah berpesan, Allah bertanya, apakah seorang kekasih tidak mau segera bertemu dengan kekasihnya? Oh iya baik, kata Nabi Ibrahim. Cara bertemu dengan Allah satu-satunya apa? Ya sudah meninggal, dicabut nyawa. Silahkan katanya. Karena aku sudah ingin berjumpa dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada istilah ustaz-ustaz, siapa yang masuk surga? Galau-galau kan. Siapa nak masuk surga sekarang? Nah, dah ganti yang galak. Ya. Hari Jumat ini bagus, Pak. Ya. Ya kan dimuliakan Allah. Jadi tetapkan ajalnya. Jadi misalnya Pak, misalnya ada orang lah hati-hati dia. Lah jago-jago, ini kita bicara tentang ajal. Jago pola makan, jago apa, tiba-tiba saking nak sehatnya ini dia ngejus. Nak ngejus itu posisi ternyata apa itu cocokannya itu apa itu stop kontaknya apa itu kan basah, karena dia stroke meninggal. Ya artinya Allah punya banyak cara untuk kita ni terlahir di muka bumi ini. Maksudnya lahir dari pasangan ini dan ini, dalam kondisi di negara ini, itu kan punya banyak cara Allah. Dan Allah punya banyak cara untuk mencabut nyawa kita. Nah, tinggal ketika dicabut itu, bagaimana caranya? Itu Allah berikan pilihan kepada kita. Cara pilihnya mana? Dengan baik atau dengan yang sebaliknya. Kalau dengan baik, maka kita biasakan sehari-hari, pagi, siang, malam, berfikir baik, kemudian berkata baik, berbuat baik. Terus itu kita lakukan karena kita kan tidak tahu nih, karena kita tidak tahu kapan ajal kita nih. Masalahnya kita tidak tahu ajalnya. Maka ketika kita terus berbuat baik, dicabut dalam kondisi baik. Tapi kemudian ketika kita terbiasa berbuat maksiat, ditakutkan. Ketika sedang maksiat itulah Allah cabut nyawa kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Seperti yang pernah di dalam kitab Al-Faidul Mukhtar kami pernah sampaikan, bahwa ada kakak ini tinggal, ada dua beradik, dua saudara. Mereka hidup di satu syaqqah, satu imarah, satu bangunan apartemen yang bertingkat itu, yang adik di bawah, yang kakak di pojok. Kemudian sang kakak ini pelaku kemaksiatan, bertahun-tahun maksiat pula kawin.
sang adik pelaku ketaatan, alimnya, solehnya minta ampun. Satu saat terbersit pikiran dari kakak, ya Allah, apa ini baik gawe ini. Pengenlah belajar agama, nak nanya kepada adikku yang soleh dan alim. Sang adik, rasanya aku ni lah soleh, pengenlah nyicip-nyicip nakal-nakal dikit lah kira-kira itu. Nak belajar lah sama kakak mau caranya. Keluar barangan, keluar dari pintu, kakak keluar dari pintu, nak bertemu. Yang ini nak ke pojok, ini nak ke bawah. Tegelisut. Tegelisut itu apa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya itulah. Jedebuk, saling tumbang tindih, meninggal. Yang satu meninggal dalam posisi husnul khatimah, padahal dia pelaku kemaksiatan. Kenapa? Niatnya keluar untuk belajar taubat kepada Allah. Yang satu keluar pengen maksiat kepada Allah, suul khatimah. Ada husnul khatimah, ada suul khatimah. Nah, kita ni takut ya ikhwan. Ketika kita sedang melakukan kejahatan maksiatan, maka Allah cabut nyawa kita. Itu yang kita dalam. Maka kemudian ya ikhwan dimulakan Allah. Kemudian tentang amalnya. Kemudian wasyaqiyun aw sa'id. Apakah ini orang akan bahagia di akhirat ataukah sengsara? Seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa ada orang yang tertulis sebagai orang-orang yang sengsara, kemudian dia pelaku ketaatan, tapi karena memang tertulis, maka kemudian dia melakukan kemaksiatan sekadarnya sebentar saja, tapi kemudian saat itu Allah cabut nyawanya. Ustaz, berarti Allah dah adil? Jangan. Masalahnya adalah kita masing-masing tidak tahu kita ni apakah ahli surga atau neraka, betul tidak? Karena kita tidak tahu itulah, maka kita wajib berbuat baik kapanpun, berharap bahwa ketika sedang berbuat baik itulah Allah SWT cabutkan nyawa kita. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep penciptaan manusia. Hadis ini menggambarkan kepada kita banyak hal, mengajarkan kepada kita banyak hal, bahwa satu, bahwa manusia ini berproses semuanya, dan itu wajib. Tidak ada di dunia ini tak berproses. Rumah seperti kami sampaikan, masjid ini aku yakin tak langsung jadi main ini, Pak. Kami tidak tahu karena pendatang baru kalau di sini kan, baru berapa tahun di sini. Di awalnya mungkin ini cuma musola, langgar. Nah, masalahnya di situ. Boleh tak sholat di langgar? Boleh. Sholat di dalam langgar boleh, sholat di langgar tak boleh. Ya. Nah itu artinya dari langgar atau musola kemudian besar-besar proses. Maka berarti ya ikhwan, dan kate orang pintar dunia ini yang melebihi siapapun, karena semuanya pada awalnya sama. Profesor, doktor, MSc, PhD, almarhum misalnya, itu tetap semuanya berproses dari belajar. Maka berarti benar kata orang tua kita, dia tuh profesor, dia makan nasi, kau ini berarti kau pacak jadi profesor. Tapi jangan dimaknakan Nabi makan nasi, aku makan nasi, Nabi pacak, aku pacak jadi Nabi. Nah itu kebelangsak namanya. Ya. Artinya berproses semua. Manusia itu diciptakan berproses satu fase. Diharapkan setiap fase ini kita tetap satu ta'alluq kepada Allah. Satu. Yang kedua, tetap berbuat baik. Karena ketika berbuat baik, kaitan dengan ujung hadis ini bahwa kita berharap ketika sedang berbuat baik, maka disitulah kemudian kita ditutupkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, dalam proses penciptaan peniupan ruh itulah, maka kemudian para ulama, guru-guru kita mengajarkan. Kalau kita ini sudah jarang, Pak, tapi maaf kita harus sebutkan, di Jawa tuh atau para habaib biasa, umur 4 bulan kehamilan istri, mereka apa? Baca manakib Imam Syafi'i. Umur usia kehamilan 7 bulan mereka hataman Quran. Umur sekian apa mereka baca manakib bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karena memang ketika Allah nyatakan kemampuan pertama yang diciptakan Allah sampai bayi yang dalam rahim, kemampuan pertama bukan kemampuan untuk melihat, tapi kemampuan untuk mendengar. Nah, ketika mendengar itu diharap ibunya ngomong kalimat thayyibah, kemudian mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian yang masuk adalah bacaan Quran, qasidah, salawat, lantunan kepada Rasulullah misalnya. Itu kalimat-kalimat thayyibah itu terekam. Nah, ini kisah betul, Pak. Ketika kami ikut salah satu pelatihan tentang
tentang parenting. Woi, kamu belakang tuh. Tentang parenting, bahwa ketika ada ibu-ibu yang sedang hamil duduk di kursi. Dia duduk di kursi, sang ibu itu kemudian ngomong sama bayinya dilus-lus. Nah, hari ini kita belajar matematika ya. Kita belajar perkalian, bilangan desimal segala macam. Ketika SD SMP memang betul-betul ahli matematika anaknya. Karena kenapa? Sang anak sudah mendengar dan merekam dalam otaknya. Nah, itu kalau yang tidak dikenalkan kepada Allah misalnya, baru dikenalkan seperti itu. Jadi caranya ibu-ibu kalau pengen ngajar anaknya pintar bukan setelah lahir, sebelum dia lahir bahkan. Kemudian ada seorang ibu-ibu, ini sebagai penutup. Ada ibu-ibu yang hamil besar. Hamil besar, dia datang, kayak ngedek-ngedek itu kalau jalan. Datang musuh. Nah, itu benteng Konstantinopel, maka kau yang akan membuka dan membebaskannya. Balik lagi, besok lagi diulangi lagi, digosok-gosok. Nah, ibu kita sekarang berada depan benteng Konstantinopel yang sedang dikuasai oleh orang Romawi. Maka kaulah yang kelak akan bebaskan. Sampai kemudian usia 17 tahun muncul istilah Muhammad Al-Fatih. Muncul dari ibu yang Masya Allah. Jadi itu adik-adikku yang perempuan atau ibu-ibu yang masih pengen punya anak lagi misalnya. Maka itu gosok-gosok anaknya, baik-baik nak yo, soleh yo, kita ngaji yo, baca. Itu Masya Allah ajib, luar biasa. Jadi kenapa? Karena kemampuan mendengar itu sudah dimasukkan Allah bahkan ketika dia belum lahir. Yang kemudian orang Barat karena dasar teori konsep teori ini, maka kemudian mereka mereka mendengarkan Beethoven misalnya, musik-musik klasik segala macam, dengan alasan bahwa bisa menstimulasi otak biar cerdas. Enggak, dalam Islam Quran sebaik-baik stimulus bagi otak. Maka didengarkan riwayat cerita orang-orang soleh, tabarrukan, berharap bahwa anak kita seperti mereka para aulia Allah. Hadza kada, insyaallah ini hadis ini mengajarkan banyak hal. Betapa ternyata teori konsep pendidikan pun hadis ini bisa diambilkan insyaallah. Usikum nafsi bi taqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selamat berhari Jumat. Ini hari Jumat, harinya lebih dari biasanya kita salawat, berbanyak salawat, kita berbanyak sedekah, kita pakai wangi-wangian, kita kemudian mandi Jumat. Yang sudah mandi boleh, kemudian kaget nak mandi lagi boleh. Minggu depan kalau nak mandi Jumat, kapan mandi Jumat dimulai? Mandi Jumat itu dimulai dari fajar subuh hari Jumat sudah bisa. Jadi kalau pagi tadi aku berniat mandi sunnah Jumat karena Allah, dengan niatan, dengan perkiraan bahwa karena kerja, karena begawe, jadi aku tidak sempat nak balik nak mandi, maka subuh tadi kita sudah mandi Jumat, dapat pahalanya. Syukur-syukur kalau balik misalnya masih sempat, masih kodak kita untuk apa? Untuk mandi juga, Masya Allah itu juga bagus. Pakai wangi-wangian, pakai baju yang terbaik. Baju yang terbaik itu maksudnya baju yang jadi oncak gitu. Ada jas, keluar ke jas. Ada baju keluar ke yang baju-baju yang jarang, bukan sehari-hari. Ini karena ini adalah hari apa? Hari Lebaran. Juga hari ini berharap bahwa ibu-ibu masakannya tuh jangan itu baik. Agak-agak diistimewakan. Hari Jumat ayam geprek, sakit perut lagi. Pakai cabai setan mulu. Ya. Misalnya biasa kan, mungkin daging kurban yang masih itu sop ke apa. Nah, ini hari Jumat, Pak. Nah, pinang tempoyak lain lagi pula itu. Baik, usikum nafsi bi taqwallah, hadanallahu ikum ajma'in. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah pengampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pengumuman malam tahun baru Hijrah sudah? Iya, itu malam Minggu. Malam Minggu. Iya, dia mau mulai. Sudah. Sudah.